Untuk memenuhi perumahan bagi warganya, terjadi pembangunan besar-besaran di semua daratan Cina. Hal ini mirip dengan program sejuta rumah yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina ingin memastikan agar masyarakat bisa punya rumah sendiri dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu bentuknya adalah perumahan subsidi dalam bentuk bantuan uang muka untuk kamu yang ingin KPR dan suku bunga pinjaman yang terbilang sangat rendah di sepanjang masa pinjaman, cuman 5% per tahun. Di Indonesia, program ini terbilang sukses, tapi di Cina, propertinya itu kosong terbengkalai. Bahkan diperkirakan oleh Rebellion Search terdapat 50 kota mati yang tersebar di semua daratan. Kalau kamu nonton film-film tentang kota hantu atau kota mati, nah ini adalah penggambaran yang tepat tentang pembangunan kota yang terjadi di Cina. Beneran, seenggak ada orang itu. Welcome to the city of Ordos, a city of the future. But no one's moved in. The city stands empty. Dan saking banyaknya properti yang terbengkalai dalam satu komplek, akhirnya tercipta Ghost Cities atau kota hantu. Dikutip dari All Interesting, waktu Cina lagi berkembang dan mengalami pertumbuhan ekonomi, pemerintah ingin terjadi urbanisasi. Penduduk desa disuruh pindah dari desa ke kota-kota yang ada di pesisir. Pemerintah ingin ada pemerataan ekonomi di semua daratan Cina. Karena saat ini pusat ekonomi dan bisnis hanya terjadi di beberapa kota besar. Di antaranya ada Guangzhou, Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan juga Chengdu. Bahkan Shanghai dinobatkan sebagai salah satu dari kota terpadat di dunia ini, dengan 29,21 juta penduduk. Bandingkan dengan Jakarta yang punya 11,24 juta penduduk dan itu udah macet banget. Padahal Jakarta cuma menempati urutan ke-28 kota terpadat dunia. Shanghai itu masuk top 3. Makanya pemerintah Cina ingin terjadi pemerataan ekonomi karena masih banyak provinsi-provinsi lain yang ada di Cina tapi belum berkembang. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membangun berbagai kota baru dengan harapan bisa menyerap penduduk desa yang tadi sudah disuruh pindah. Salah satu contohnya adalah kota Krangbasi. Kota ini direncanakan untuk jadi pusat ekonomi baru di Provinsi Mongolia Dalam. Bakal ada kompleks komersial dan perumahan besar, apartemen yang tinggi menjulang, gedung pemerintahan yang megah, dan berbagai pusat-pusat perbelanjaan. Dan telah dipetakan lahan seluas 90.000 hektar untuk kota Krangbasi di pinggir Gurun Gobi. Harapannya kota baru, kota Krangbasi ini bisa nyerap sebagian penduduk dari kota Dongseng. Hal ini masuk akal karena kalau saya cek di Google Map, jaraknya sekitar 30 km dengan waktu tempuh menggunakan mobil selama kurang lebih 1 jam. Mirip-mirip dengan orang Cibubur yang kerja ke Jakarta. But for all its wealth and amazing facilities, Kangbashi seems strangely deserted. Sebenarnya, Krangbasi sudah dibangun dari tahun 2003 dan artinya udah kurang lebih 20 tahun. Dan selama 5 tahun pertama, Krangbasi mampu membangun kawasan pusat kota yang sangat lengkap sesuai dengan perencanaan. Pemukiman ada, kantor ada, pemerintahan oke, publik oke, area belanja itu juga oke. Yang nggak oke itu cuman orangnya. Di konsep awal, pemerintah ingin ada 1 juta orang yang tinggal di kota Krangbasi. Bahkan di awal pembangunan, targetnya diturunkan lagi jadi 500.000 orang. Dan terakhir-terakhir, targetnya bahkan diturunkan lagi jadi 300.000 orang. Tapi, walaupun targetnya terus diturunkan, realisasinya itu masih jauh dari harapan. Cuman ada 100.000 orang yang tinggal di area seluas 90.000 hektar. Artinya, kira-kira 1 orang tinggal di area 1 hektar. Makanya nggak heran kota Krangbasi disebut sebagai salah satu kota hantu dari 50 kota yang ada di Cina daratan. But Kangbashi was designed to house 1 million people, yet just a fraction of that number now live here. The speculators who built it face losing billions. Ada beberapa alasan kenapa banyak rumah kosong di Cina, bahkan sampai akhirnya terbentuk kota hantu. Alasan yang pertama adalah adanya ghost investor. Berdasarkan data terbaru dari Biro Statistik Nasional Cina, terdapat 648 juta meter persegi properti yang belum terjual.
Dan kalau kita hitung dengan rata-rata hunian orang di Indonesia, tipe 36, maka ada sekitar 18 juta properti yang saat ini belum terjual. Bahkan Beijing Morning Post memperkirakan ada 50 juta unit properti kosong yang ada di kota hantu. Karena kemungkinan investor itu beli lebih dari satu properti. Ada yang beli 2 properti deret-deretan, ada yang beli 3, bahkan orang kayanya bisa beli sampai 1 komplek. Makanya orang-orang ini disebut sebagai ghost investor karena mereka punya uang di sana, punya aset properti di sana, tapi orangnya nggak ada. 2. Ditinggalkan oleh developer. Ada kasus di mana properti sudah sebagian jadi, tapi nggak ada pembeli sama sekali. Salah satu yang paling terkenal adalah proyek dari Greenland Group. Mereka bangun perumahan mewah di daerah perbukitan Shenyang pada tahun 2010. Nama kompleknya adalah State Gas Mansion dan sudah terbangun 260 rumah mewah yang bergaya Eropa. Namun akhirnya 2 tahun kemudian proyeknya ditelantarkan begitu aja. Alasannya masih abu-abu, tapi ada 2 kemungkinan yang diyakini oleh para penduduk lokal dan para orang Cina. Junming is a city with a population size equivalent to Madrid, but there are certain neighborhoods where there are little or no people to be seen. Not much has happened in Sunshine City in Junming. Alasan pertama adalah ditinggal developer karena sulit cari pembelinya. Bukan rahasia kalau developer itu kebanyakan cuman modal tanah dan master plan pembangunan. Tapi sebagian besar nggak punya budget untuk bangun rumah fisik dari nol. Bayangin, kalau developer harus bangun 260 rumah mewah dengan modal 3-4 miliar untuk satu rumah, artinya developer tersebut harus punya modal sebanyak 1 triliun. Dan kalaupun sudah dibangun dengan modal sendiri, yang namanya jualan rumah itu beda sama jualan kacang. Kacang harganya murah, dijual pasti cepat laku, dan kalaupun nggak laku, bisa kita langsung buang aja. Beda dong dengan rumah. Kalau nggak laku, uang nyangkut 1 triliun, rasanya kan gimana gitu kan? Jadi, resiko untuk modal nyangkut itu gede banget. Bisa aja properti yang sudah terbangun baru terjual beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun kemudian. Makanya, kebanyakan developer, termasuk di Indonesia, itu jualan rumah hanya dengan modal gambar. Jadi, kita hanya ditunjukin rumah contoh, dan kalau mau beli, kita inden 3-4 tahun. Dan kalau selama masa penjualan ternyata rumahnya tidak habis terjual, tinggal hitung-hitungan aja. Dengan modal yang ada, apakah kita mau bangun semua rumahnya, bangun sebagian, atau malah nggak bangun sama sekali dan refund uang pembeli semua 100%. Simple, resiko modal nyangkut itu hampir sama sekali nggak ada. Tapi hati-hati, untuk kita sebagai pembeli, model kayak gini kadang dimanfaatkan oleh oknum pengembang yang nakal. Banyak banget orang yang sudah himpun dana dari penjualan gambar properti, tapi nggak bangun-bangun. Akhirnya, uang kita sebagai pembeli yang nyangkut. Walaupun dalam kebanyakan kasus, ada juga nih kasus yang secara legal itu kita sebagai pembeli menang. Contohnya bisa sebutlah, atau mungkin kalian bisa komen. Yang PPJB-nya ada, AJB-nya juga ada, tapi proyeknya nggak dibangun-bangun. Nah, saya harap kita sebagai pembeli juga harus cerdas. Kalau harga propertinya murah dan kita punya uang, ya bolehlah kita beli properti dengan modal gambar. Tapi kalau harga propertinya sudah mahal banget, bahkan kita sampai ambil KPR untuk ngutang beli properti tersebut, sebaiknya kita pikir 2 kali, 3 kali, bahkan kalau bisa 1000 kali untuk beli gambar dari developer-developer. Bisa jadi beli belakangan itu akan lebih baik walaupun harga sudah naik. Nah, balik ke kasus dari kompleks State Gas Mansion yang diadakan oleh Greenland Group. Alasan ini harusnya kan nggak bakal jadi masalah. Karena kenapa? Karena tadi bangunannya sudah jadi, ada 260 rumah mewah, tapi emang nggak ada pembelinya. Jadi bukan karena masalah developer jualan gambar. Emang nggak ada pembeli yang tertarik untuk beli rumah di situ. Makanya alasan berikutnya itu lebih populer yang menjadi penyebab utama dari banyaknya properti kosong yang sekarang ada di Cina Daratan.
Dikatakan oleh para penduduk lokal kalau pemerintah itu memotong banyak pendanaan sehingga banyak properti yang akhirnya dibiarkan setengah jadi karena developer sudah kehabisan modal. Developer mungkin sudah benar ya, di perencanaan awal dia mau bangun rumah sebelum jualan. Nyiapin budget sekitar 1 miliar untuk satu rumah dan sudah mulai pembangunan. Tapi seiring masa pembangunan, banyak oknum pemerintah yang datang untuk minta fee. Untuk minta dana perizinan yang angkanya di luar nalar dan di luar dari budget developer. Akhirnya, budget developer jadi bengkak dan pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Dan alasan inilah yang dipercaya jadi penyebab utama dari mangkraknya kompleks State Gas Mansion dari Greenland Group. Akhirnya, setelah bertahun-tahun ditelantarkan, kompleks tersebut ditinggali oleh para petani yang menggunakan lahannya untuk bercocok tanam dan juga beternak. Kalian bisa lihat pada gambar berikut, ada yang pelihara sapi di luar rumah, ada juga yang menggunakan bangunannya jadi kandang sapi. Rumah semewah itu dijadikan kandang sapi. Apa nggak miris ya? Kita tadi sudah bicara kalau pemerintah Cina itu mendorong pembangunan berbagai kota baru di semua Cina daratan. Tapi sayangnya, walaupun fasilitasnya itu oke banget, orang yang nempatin itu nggak ada. Dan dipercaya ini juga jadi alasan utama kenapa komplek-komplek kota tersebut tidak jadi ada perkembangan. Oleh sebab itu, sejak beberapa tahun yang lalu, pemerintah Cina mulai menyediakan orang-orang berkualitas untuk fasilitas vital seperti sekolah dan rumah sakit. Dan langkah ini menunjukkan sukses-sukses kecil. Penduduk mulai berpindah dari kota-kota besar dan mulai mengisi kota-kota hantu. Sepertinya ini bakal jadi formula sukses dari pemerintah Cina untuk mengisi kota-kota hantu. Dengan menyediakan pegawai-pegawai dan orang berkualitas di pusat-pusat pemerintahan dan area publik, sehingga penduduk yang nantinya menempati daerah tersebut bisa terlayani dengan baik dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Makanya saya berpikir, ini kan Indonesia lagi bangun komplek IKN, Ibu Kota Negara Baru yang ada di Pulau Kalimantan. Apakah pemerintah sudah memikirkan tentang konsep ini? Jangan sampai ketika nanti kotanya dibangun, itu bakal jadi kota hantu pertama yang ada di Indonesia. Karena ada banyak banget contoh kota-kota hantu di negara-negara lain yang kayaknya menarik nih untuk kita bahas. Dan kalau kalian ada ide, di video berikutnya kita bahas kota hantu apa, yuk komen di bawah ya. And government offices were moved near Ordos in order to encourage them to live in this empty place. The whole city is one big investment plan gone wrong. 80 to 90% of the apartments in this city are owned by investors who have held on to them and are hoping to make money off them in the long term. Oke, mungkin segitu dulu aja eksplorasi kita tentang kota hantu yang ada di Cina. Semoga kamu suka dengan videonya, jangan lupa kasih like, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!